Saudara, luka tak selalu tampak di permukaan. Kadang ia sembunyi di balik kejiwaan seorang remaja sebagai respons atas tekanan emosional atau trauma. Ketika tidak terobati, luka batin itu pun bisa berubah menjadi tragedi. Seperti yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Padang, Sumatera Barat pada Selasa 14 Juli lalu. Suasana belajar di kelas yang tenang tiba-tiba digemparkan dengan suasana ledakan. Namun siapa yang menyangka peristiwa memilukan itu terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa. Yang lebih mengejutkan, saudara, pelakunya adalah seorang siswa di sekolah tersebut. Pada Selasa 14 Juli siang, suasana belajar di sebuah madrasah aliyah di Padang, Sumatera Barat tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan di salah satu ruang kelas. Siswa panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Ruang kelas porak-poranda sehingga pelajaran pun terhenti. Kaca-kaca dinding ruang kelas berserakan. Sejumlah sisa-sisa bahan peledak terlihat menempel di meja-meja kelas. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini. Namun dari hasil pemeriksaan, ledakan berasal dari sebuah bom rakitan yang dibuat oleh seorang siswa. Diduga bom ditujukan kepada seorang teman karena dendam. Pelaku sering dibuli. Ini anak ini yang ya sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosi pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja, dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi meledak kecil lah. Di balik kerasnya suara ledakan, ternyata R merasa sendiri dan kesepian karena tidak punya tempat bercerita baik di sekolah maupun di rumahnya. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang bergaul di sekolah. Perasaan itulah yang kemudian mendorong siswa R untuk melakukan kekerasan, melampiaskan semua kekesalannya. Saudara, polisi mengungkap siswa R ini sebagai pribadi yang jarang bergaul, kerap menjadi sasaran bully bagi teman-teman di sekolah. Dendam yang sudah lama terpendam berubah menjadi amarah hingga akhirnya ia mengambil langkah untuk meledakkan sekolah. Sasarannya adalah seorang teman yang kerap merundungnya. Bom rakitan disimpan di sebuah laci meja yang ada di ruang kelas dan meledak saat semua siswa berada di ruangan. Salah satu teman kelas menyebut bahwa R ini terlihat berbeda di hari kejadian. Ia yang selalu pendiam, hari itu terlihat gelisah dan mondar-mandir. Beberapa hari sebelumnya R juga sempat mengunggah persiapan peledakan di akun media sosialnya. Namun karena tidak yakin dengan tindakan tersebut, teman-teman R ini tidak menganggap serius unggahan tersebut. Pendiam-pendiam, biasanya kalau dia masuk kelas langsung duduk. Ini hari ini dia ke kelas tapi dia muter-muter mondar-mandir. Kayak orang gelisah? Iya, gelisah mondar-mandir. Jadi tentang pengumuman ini sudah sering dipostingnya? Apa? Pernah diposting? Udah ada diposting, udah dia mau bikin kayak itu udah dipostingnya di TikTok Dia kabur setelah meledakkan dia kabur terus diganti baju putih, pakai topeng, pakai topi, pergi ke sini bawa ketapel. Saudara R mengaku meledakkan bom rakitan di ruang sekolahnya terinspirasi dari peristiwa ledakan bom yang pernah terjadi di sekolah menengah atas yang ada di Jakarta di tahun 2025 lalu. Ia mempelajari cara membuat bom melalui platform digital, video YouTube, dan bergabung dalam komunitas terlarang. Polisi masih mendalami pengakuan tersebut guna memastikan ada tidaknya keterlibatan jaringan tertentu. Pemeriksaan usai ledakan ditemukan ada
3 buah bom rakitan yang telah disiapkan untuk diledakkan di ruang kelas. Namun hanya 1 yang meledak dengan daya ledak rendah. 2 bom rakitan lainnya tidak berhasil meledak. Polisi langsung menyita bom rakitan tersebut dan menghancurkannya. Selain 2 bom rakitan yang tidak meledak, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa sebuah kotak hitam, korek api, petasan, dan sejumlah senjata tajam. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi usai ledakan ini terjadi. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi untuk mempermudah penyidikan. Dengan browsing internet, lihat dari YouTube. Berarti bahannya dikumpulkan sendiri? Ya, dikumpulkan sendiri, dibuat sendiri. Amankan, kita lakukan pemeriksaan, ya, dan kedepannya kita lakukan pembinaan sehingga tidak, ya, istilahnya tidak, ke depan tidak berbuat seperti itu lagi lah. Saudara, siswa R ini nekat meledakkan bom di lingkungan sekolahnya mengaku karena dendam dan sakit hati karena sering dibully. Namun pihak sekolah menyebut tak mengetahui adanya bully yang dialami oleh R. Selama ini R tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada gurunya mengenai pembulian yang diterimanya. Sekolah memastikan telah menjalankan pengawasan harian terhadap siswa termasuk melalui guru piket dan layanan BK. Data anak melapor bahwa mereka dibully gitu kan ke gurunya misalnya atau ke wali kelasnya, itu belum ada anak ini melapor gitu. Artinya siswa yang diduga melakukan tindakan bullying belum kita ketahui terhadap pelaku pengeboman ini. Ya kemarin itu kan dari anak itu sendiri ya, tapi kita dalam memprosesnya memang tidak ada laporan gitu kan sebelumnya gitu. Tapi kemarin Perundungan atau pembulian yang memicu tindakan ekstrim seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri di Padang, Sumatera Barat menjadi alarm bagi pemerintah. Kejadian ini memperlihatkan lemahnya pengawasan di sekolah. Komunikasi, 2 arah dan dukungan sekolah serta keluarga dibutuhkan untuk menghindari kasus ini kembali terjadi. SOP-nya perlu diupdate ya. Kemudian penanganan secara pendekatannya jangan tidak bisa pendekatan satu arah ya. Ini bisa dari multi arah ya. Bisa juga dalam teknologi sistem pengamanan melalui kamera CCTV, daya dukung bersama, kolaborasi antara tim ya, antara guru dan sebagainya, dengan mengkomunikasikan dengan sekolah dan orang tua dan sebagainya. Ini saya rasa sangat penting ya untuk mencegah aksi kekerasan tumbuh dan terus berkembang baik secara terselubung atau secara nyata di lembaga pendidikan kita. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bully bukan lagi sekedar persoalan kenakalan remaja. Perundungan yang terjadi terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan mental, mulai dari kecemasan, depresi, penurunan prestasi belajar, hingga munculnya perilaku beresiko. Pelaku peledakan merupakan korban dari ketidakberesan sistem pendidikan. Kejadian ini menuntut perhatian seluruh elemen dan sekolah harus lebih perhatian dalam mengawasi siswanya agar kejadian serupa tak kembali terjadi.